Inna nafsa la ammaratum bisu, karena sungguhnya hawa nafsu itu pasti memerintahkan kepada keburukan. Jadi kalau udah segala sesuatu ini kalau terkait sama hawa nafsu itu pasti bakal buruk. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa nasarahu wa walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, limpahan nikmat karunia Allah. Kita bertemu kembali di channel YouTube Hafiz Akbar Official. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkenan mengampunkan dosa-dosa kita, memaafkan segala kesalahan kita, dan semakin hari semakin Allah sempurnakan iman, Islam, dan ihsan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehariban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat pemirsa channel YouTube Hafiz Akbar Official yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita melanjutkan pembahasan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan pembahasan ada 3 hal yang dapat membinasakan amal kita. Di sini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ammal muhlikatu fasyuhun syadid wa hawan muttaba wa i'jabul mar'i binafsihi. Wa ammal muhlikat, dan adapun yang dapat membinasakan amal kita. Ya, artinya segala sesuatu yang udah kita kumpulin dia binasa begitu aja. Dan ini penghancurannya artinya amal yang rasanya kita udah banyak, amal yang jadi sia-sia. Yang pertama, wa ammal muhlikat, adapun yang dapat membinasakan amal kita. Yang pertama adalah syuhun syadid, orang yang pelitnya tersangat pelit. Ya, pelit ini kalau dalam bahasa Arab ada 2, ada pelit yang bahasa Arabnya bakhil, ada pelit yang bahasa Arabnya syuh. Bakhil dan syuh sama-sama pelit. Kenapa pelit ini satu hal yang membuat rugi kita? Karena orang pelit itu adalah orang yang kagak punya temen. Karena orang pelit itu sulit dia. Ketika dia di dunia, dia minta tolong sama siapapun susah. Jadi banyakkan ruginya daripada untungnya. Syuhun syadid. Apalagi dia syuh. Ya, syuh ini bukan cuman pelit dengan barang dia, tapi barang orang dia pelit, itu namanya syuh. Dan syuh ini sangat berbahaya. Artinya orang-orang yang tetap melaksanakan ini terus-menerus, artinya dia jarang bersedekah, menjadikan satu hal yang membahayakan buat dia. Maka itu
para pemirsa channel YouTube yang berbahagia, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauhilah sifat yang modelnya kayak begini. Ya, masya Allah, Nabi kita Muhammad SAW ngajarin sama kita, dalam keadaan apapun dia masih mampu dengan sodakohnya. Bahkan ayat sodakoh sudah jelas, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'if lahu ad'afan katsira. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, kata Allah, siapa orang yang mau minjemin satu kebaikan buat saya. Ini Allah pakai bahasa pinjem, padahal tuh rizki Allah yang kasih, tuh duit Allah yang kasih, tuh harta Allah yang kasih, tapi Allah ngasih ngomong sama kita, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasan, siapa orang yang mau minjemin satu kebaikan buat saya, gitu, satu kebaikan buat dia, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'if lahu ad'afan katsira, maka saya bakal lipat gandakan bagi dia dengan kelipatan yang besar. Allah tuh janjinya. Tapi kadang-kadang orang nggak tertarik dengan sodako, lebih pilih pelit dia daripada sodako. Ini pelit memang penyakit yang luar biasa. Yang pertama, pelit ini dicela karena ente itu nggak bisa berhasil berkasih sayang antara yang satu dengan yang lain. Ada hadis baginda Nabi Muhammad SAW, hadis Nabi mengatakan, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Ar-rahimuna, berkasih sayanglah kamu, yarhamuhumur rahman, niscaya Allah bakal sayang sama ente. Niscaya kamu sekalian bakal disayang sama yang maha rahmat. Siapa yang maha rahmat? Yang maha rahmat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Muhammad punya rumus yang jelas dia. Kenapa dia sangat disayang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena dia selalu berkasih sayang sama yang lain. Bahkan ayat Quran selanjutnya menerangkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau ya Muhammad illa rahmatan lil alamin, melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Artinya Nabi Muhammad diutus hanya buat kasih sayang. Dan ini menjadi bukti. Karena Nabi nebarnya kasih sayang, maka hasilnya adalah orang semua tertarik sama baginda Rasulullah SAW. Nah, ini yang kita bahas adalah kenapa Nabi disayang sama Allah. Nabi disayang sama Allah karena Nabi suka berkasih sayang sama orang lain. Ini yang paling penting buat kita. Kita selama ini pengen disayang sama Allah. Kita nyari cara supaya Allah sayang sama kita, supaya Allah ngasih kita, supaya Allah ngejawab doa kita. Cuman satu sebabnya, kalau Allah mau sayang sama kita, kalau Allah mau kasihan sama kita, ente berkasih sayang sama orang lain, niscaya Allah bakal nurunin rahmannya buat kita. Walhasil, jawaban doa kita yang selama ini terhambat doa kita, mudah-mudahan langsung dijawab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang pelit itu adalah orang yang jadinya sulit doa dia dijawab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia lebih mentingin diri dia sendiri. Jamaah channel YouTube yang berbahagia, ada perkataan para ulama yang mengatakan terkait tentang urusan doa. Kalau antum mau doa kita dijawab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, masukin doa hajat orang di dalam doa kita. Mau pergi haji, doain orang biar pergi haji. Mau kita melakukan sesuatu biar kita bisa jadi orang yang sukses, doain orang biar sukses. Kalau ada doa orang lain dalam doa kita, ini namanya orang yang gak egois. Isinya bukan buat dia semua, tapi isinya ada buat orang lain. Dan kalau ada doa orang lain, kita mendoakan orang lain dalam doa kita, disitulah daya tariknya. Semakin cepat doa kita dijawab sama Allah, karena kita memperhatikan sesama manusia yang lain. Maka jauhilah sifat yang namanya syuhun syadid, karena ini berbahaya. Bahkan di akhirat orang yang pelit itu dia jalan sendiri dengan amalnya dia, entah berapa lama dia sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kagak ada yang nolong satu dengan yang lain, karena dia nggak pernah punya kebajikan sama sekali di dunia ini. Karena ingat, di mana pertolongan datang sama kita pasti karena kita udah pernah nolong orang lain.
Ya, kalau kita nggak pernah nolong orang lain, nggak mungkin ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah muttaba'un hawa. Muttaba'un hawa adalah menuruti hawa nafsu. Ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena hawa nafsu itu adanya di dalam tubuh kita. Nggak bisa dibunuh, kagak bisa. Ya, nggak bisa dihilangin, kagak bisa. Dibunuh bukan cuma hawa nafsunya yang mati, orangnya ikut mati. Ya, kalau hawa nafsunya dicabut, manusia nggak punya apa-apa, hidupnya monoton. Lihat para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dia diperintah sujud, dia nggak bakal ruku, sujud sampai hari kiamat. Hidupnya monoton, kagak ada warnanya. Hidup manusia punya warna karena dia punya hawa nafsu. Tapi hawa nafsu ini Masya Allah, ngajaknya itu pasti ke dalam arah-arah yang buruk. Wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu. Tidak akan aku bebaskan hawa nafsu, innan nafsa la ammaratum bisu, karena sesungguhnya hawa nafsu itu pasti memerintahkan kepada keburukan. Jadi kalau udah segala sesuatu ini kalau terkait sama hawa nafsu itu pasti bakal buruk. Biar kata ibadah lagi, kalau pakai nafsu hasilnya juga bakal buruk. Ya, sholat pakai nafsu, di zakat pakai nafsu, di sodakoh pakai nafsu. Apa aja kalau ngelibatin hawa nafsu, ambles udah semuanya. Nah, muttaba'un hawa bagaimana? Dia ngikutin hawa nafsunya. Orang yang ngikutin hawa nafsunya, dia kagak bakal kenyang-kenyang. Ya, dia kagak bakal udehan sampai terpenuhi hawa nafsunya. Maka ini berbahaya. Muttaba'un hawa ini Masya Allah. Banyak orang yang gara-gara ngikutin hawa nafsu, keadaan dia jadi raja, tahu-tahu dia jadi anak buah padahal. Kenapa? Karena posisinya hina. Orang kalau ngikutin hawa nafsu, kayak dari atas turun ke bawah. Turun, terjal dia. Jadi, Allah lagi hinain kita ketika orang itu mengikuti hawa nafsunya. Nauzubillah min dzalik. Maka ini yang perlu kita jauhin. Dan ini bisa ngancurin semua amal kita. Bisa membinasakan semua amal kita. Kenapa? Karena yang namanya mengikuti hawa nafsu adalah orang yang mengumpulkan dosa yang banyak. Yang terakhir, i'jabul mar'i binafsihi. I'jab. I'jab itu kalau bahasa kita aneh. Al-mar'i kepada sesuatu binafsihi yang terjadi sama dirinya. Hati-hati. Biasanya ini terjadi sama orang-orang yang merasa ibadahnya itu udah baik. Dia lihat dirinya bisa ibadah malam, yang lain kagak bisa. Ya, dia cuman geleng-geleng, Masya Allah. Cuman aneh doang di sini yang bisa ibadah malam. Dia lihat yang lain nggak mampu ngeluarin harta buat sodako. Ternyata di sini cuman aneh doang. Hati-hati. I'jab ini bermainnya dalam hati. Bagaimana caranya supaya kagak uzub? Fasahhihin niyatu qoblal amal lisihhatil imani mimman qadar. Caranya adalah supaya setan nggak bisa bermain dalam amal kita. Fasahhihin niyatu qoblal amali. Maka sahkan niat kita sebelum beramal. Biasain pasang niat sebelum kita beramal. Karena amal ini dikawal sama niat kita. Yang bikin setan nggak bisa berbuat apa-apa karena amal kita dilapisin sama niat. Ketika amal jalan sendiri, kagak pakai niat, biasanya kan ada orang kayak begitu. Contoh yang gampang, udah amal, udah pahalanya bagaimana entar aja, jangan nih. Nanti amal kita kagak ada yang ngawal. Amal dikawal, yang ngawal niat. Niat yang ngawal itu buat menyelamatkan amal kita. Kenapa? Karena setan bisa bermain di situ. Ini setan ini Masya Allah ahli, Pak. Ya, ahli luar biasa nih setan. Kalau ngurusin orang yang sholat, dia cari yang ahli sholat buat ngegodain orang yang ibadah. Kalau buat urusan orang sodako, dia cari setan yang sifatnya ngebisikin orang biar pakir aja. Kalau berhasil dia dermawan, dia nanti bakal ngebisikin orang yang orang itu kagak bisa dermawan kayak ente. Kalau buat haji dia ngebisikin lain lagi. Kalau buat puasa yang bisikin lain lagi. Masya Allah. Setan ini udah ada babnya masing-masing ngegodain orang. Maka hati-hati, i'jab ini sudah bermain dalam hati. Kalau sudah ada rasa aneh pada diri kita, ketika kita beribadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati-hati, setan udah mulai ngikutin amal kita. Maka
langsung kembaliin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang ujub masih bisa selamat selama bukan gerakan dia. Aneh nih. Ya, semua orang kagak bisa ibadah, tapi aneh alhamdulillah bisa ibadah. Tapi aneh bisa ibadah gini semua karena Allah yang gerakin. Buru-buru kita kembaliin sama Allah. Kalau dikembaliin sama Allah, maka ujubnya hilang nanti. Jadi cara ngatasin ujub yang pertama, kawal amal kita pakai niat. Dua, kalau terjadi sesuatu dalam hati kita ada gerakan-gerakan ujub, buru-buru kembaliin semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini ada terjadi sama diri kita, nauzubillah min dzalik. 3 macam ini bisa membinasakan amal kita. Pelit yang sangat pelit luar biasa, ngikutin hawa nafsu yang kagak ada habisnya. Yang terakhir adalah aneh sama dirinya ketika dia bisa berbuat baik, ketika dia bisa beribadah, ketika dia bisa tunduk sama Allah Subhanahu wa taala, dikala yang lain nggak bisa ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, hadirin, hadirat, channel YouTube, pemirsa channel YouTube Hafiz Akbar Official, inilah renungan buat kita. Hal yang terpenting harus kita jauhin supaya amal-amal kita selalu dalam penjagaannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menerima amal-amal kita yang wajib maupun yang sunnah, dan Allah selalu ngejaga hati kita, diri kita semuanya dari perbuatan yang sia-sia, dari perbuatan yang mengandung dosa. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, memberikan kita afiah, dan selalu dalam taufik hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.